Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan 6 Petang Spesial Ulang Tahun. Bersama saya Gita Wirjawan. Dan saya Jokowi, Pak Gita. Dalam keseharian di pemerintahan, kita adalah narasumber bagi media. Kerap kita dikejar-kejar media dalam berbagai isu. Nah, ini mumpung ulang tahun Liputan 6 SCTV, hari ini kita yang bertanya pada Bagus. wartawan, biar kapok. Demi Tuhan, saya deg-degan nih Pak. Apa Pak pertanyaannya Pak? Ya gampang-gampang Pak. Mbak Retno, kenapa Iya. sih media tuh lebih senang mengejar berita yang negatif, yang lebih memberikan efek bombastis daripada berita positif yang telah dilakukan pemerintah? Ayo. Waduh, bombastis ya, efek bombastis. Namanya juga bom ya Pak ya. Jadi pasti efeknya selalu lebih cetar membahana gitu ya. Tapi nggak selalu berita negatif lah Pak. Karena banyak juga kan berita-berita positif dan inspiratif yang kita sajikan. Misalnya berita para penyandang keterbatasan yang tetap berjuang sehingga memberikan inspirasi untuk orang-orang di sekelilingnya. Juga soal strategi pengaturan buah impor misalnya dari Pak Gita. Wah. Atau kegiatan belusukannya Pak Jokowi. Wah, dengan kegiatan membangun Jakarta. Nah, sudah ya Pak ya? Nanyanya satu aja ya Pak ya? Sekarang saya gantian nanya Pak. Nah, Pak Jokowi ini kan dalam bertugas hampir selalu nih Pak diikuti terus sama wartawan. Gimana Pak rasanya? Pusing, capek, apa gimana Pak? Kadang ya pusing, kadang juga capek, kadang juga bosenin. Waduh, bosenin ya Pak? Iya, tapi bagaimana? Pagi-pagi sudah kumpul di rumah dinas, kemudian nanti ke kantor diikuti, nanti kegiatan apapun selalu diikuti terus. Ya kadang-kadang kalau pas kita punya program bisa langsung menyampaikan kan, sehingga masyarakat langsung bisa itu tahu. Enaknya ya Pak ya? Enaknya di situ, artinya setiap program, setiap kegiatan yang perlu diinformasikan ke masyarakat langsung diketahui oleh masyarakat. Tetapi kalau ini kan kadang-kadang kita ke bawah kan juga ingin bekerja, ingin melihat lapangan, ingin mendengar langsung dari masyarakat seperti apa. Jadi kadang-kadang juga pengen kerja, mengganggu juga gitu. Tapi diikuti terus juga. nanti dituduh pencitraan gitu ya Pak ya? Iya, apalagi tambah ada yang nuduh pencitraan. Gimana pencitraan? Kita yang dikejar-kejar kok. Bukan saya yang ngejar-ngejar kok. Oke. Kalau Pak Gita gimana nih Pak? Sama kayak Pak Joko lah. Ada curhat-curhatnya nih? Ya kadang-kadang bikin capek, tapi kadang-kadang sangat bikin happy. Yang penting kalau kita bisa kerja di lapangan dan ngefek, mempengaruhi nasib rakyat dengan kata-kata ataupun kebijakan, ya alhamdulillah worth it kok. Pokoknya kita seneng lah. Gitu ya. Memang capek. Tapi pernah nggak sih Pak ada pengalaman atau tingkah wartawan yang menjengkelkan gitu buat Pak Gita? Ya tapi itu udah dikalkulasi lah, dan semuanya kan nggak ada yang sempurna lah. Jadi kita sangat bisa mengerti lah kalau memang ada pertanyaan dan nada nanyanya juga agak nyebelin gitu ya Pak? Ya nyenggol-nyenggol dikit gitu, tapi nggak apa-apa. Nggak gitu apa-apa. Ya. Diterima ya, dengan hati lapang ya. Ya. Oke, nah masih ada 2 paket lagi nih kayaknya nih. Ada 1 paket ini dua-duanya tentang Liputan 6. Ini Pak Jokowi dulu nih Pak, silakan Pak. Mendapatkan berita yang akurat, tajam dan terpercaya di Liputan 6 tidak terlepas dari peran para koresponden daerah. Suka duka liputan telah menjadi bagian hidup, seperti koresponden Aceh, Ferry Effendi, yang bahkan kehilangan istri dan anaknya saat tengah meliput bencana tsunami 2004. Hari mulai beranjak siang, Ferry Effendi bergegas menuju sebuah pasar di Banda Aceh. Harga cabai, bawang, dan daging belakangan naik cukup tinggi. Berbekal sebuah handycam, Ferry mulai berburu berita. Sudah 13 tahun Ferry Effendi bekerja sebagai koresponden Liputan 6 di Banda Aceh. Menjadi ujung tombak, meliput, dan melaporkan berbagai peristiwa di Serambi Mekah. Kita jenuh kadang-kadang kita mau tahu, mau buat berita dia, mau naikkanlah ke permukaan supaya orang tahu. Terus kalau udah naik rasanya kita tenang.
Peristiwa yang paling membekas bagi Ferry adalah saat tsunami menerjang Aceh 26 Desember 2004 lalu. Saat itu Ferry tengah meliput gempa yang mengawali terjadinya tsunami. Tidak lama berselang, tsunami datang menerjang. Ferry selamat dalam peristiwa yang merenggut ratusan ribu warga Aceh itu. Tapi istrinya Sania dan putrinya Mutiasa Fitri hilang di bawah air bah yang membuat rumahnya rata dengan tanah. Anak lelakinya selamat setelah tersangkut di sebuah pohon kelapa. Setelah peristiwa itu ia sempat tidak ingin lagi menjadi wartawan yang kerap meliput tanpa mengenal waktu hingga keluarga terabaikan. Lama-lama juga saya berpikir juga, kalau begini saya juga, anak saya juga makin besar kan. Itu sama dengan saya mengancam anak saya ke depannya kalau saya tidak kerja lagi. Hampir 9 tahun bencana tsunami berlalu. Meski kenangan anak dan istrinya yang hilang kerap membayang, Ferry terus bekerja, meliput berbagai peristiwa, memberikan yang terbaik untuk Liputan 6. Rini Sutendi dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Banda Aceh. Ya, Pak Gita, Pak Jokowi, memang banyak sukanya, tapi ada juga dukanya. Seperti tadi Bang Ferry Effendi ya, dia kehilangan keluarganya, hanya tersisa satu anaknya. Kemudian ada satu lagi kameramen kita waktu itu, Mas Guntur, yang sedang meliput kecelakaan kapal. Itu ikut tenggelam bersama bangkai kapalnya, gitu. Karena dedikasinya yang sangat tinggi pada profesinya. Kameranya dipegang erat-erat, tapi efeknya menjadi jiwanya yang terkorbankan. Nah, itu suka duka wartawan dalam melakukan tugasnya. Kalau Pak Gita dan Pak Jokowi ya, selama ini melihat perjalanan Liputan 6 gitu ya, apa pendapat Bapak tentang Liputan 6 selama ini? Bagus lah, dan ini aktual dan benar-benar mencerminkan apapun yang kita lakukan dan nasib atau efeknya terhadap rakyat luas secara real time. Dan ini justru membantu kita untuk mungkin menyikapi ulang apapun kebijakan-kebijakan yang sudah kita keluarkan. Contohnya pemberitaan mengenai kenaikan harga bawang putih atau bawang merah atau daging sapi, itu kan sangat mempengaruhi kita untuk bisa mengambil sikap di pemerintah juga. Jadinya karena nyata di depan mata rakyat, ibu-ibu rumah tangga komplain, ngeluh mengenai kenaikan harga, itu yang diberitakan begitu luas. Dan itu kita sangat bisa mempengaruhi juga sistem untuk mengambil sikap, mengambil keputusan agar bisa dilakukan apapun, agar harga bisa turun terus. Nah, itu saya rasa dalam tupoksi kita lah untuk bisa menjalankan amanah. Oke, lalu Pak Jokowi, ini selama ini kan Liputan 6 selalu berusaha untuk menjadi imparsial nih Pak. Selalu independen, tidak memiliki kepentingan politik apapun. Seperti sekarang misalnya, tamu yang dihadirkan ini sangat berbeda loh. Satu Pak Gita Wirjawan, satu Pak Jokowi. Partainya beda, image-nya beda, banyak yang berbeda. Gimana nih kesan Pak Jokowi terhadap Liputan 6? Ya, saya melihat ini pendalaman materinya itu sangat tajam banget. Jadi selalu bisa mengambil materinya itu sampai bisa detail sekali, itu yang kita lihat. Jadi berita yang tersampaikan itu betul-betul sebuah berita yang runtut dan rinci. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi, tapi masih ada satu paket berita lagi yang akan dibawakan oleh Pak Gita tentang Liputan 6. Silakan Pak Gita. Oke. Saudara, informasi yang kami hadirkan ke hadapan Anda setelah melalui proses peliputan di lapangan, diolah di newsroom dan disampaikan ke hadapan Anda oleh presenter Liputan 6. Dalam proses pembuatan berita tersebut, kadang ada kejadian-kejadian lucu yang menjadi sisi lain Liputan 6. Berikut laporannya. Halo, selamat pagi saudara. Ketenangan dan juga kenyamanan masyarakat yang berada di pinggiran jalan bisa saja terganggu oleh... Kenapa? Halo, selamat pagi saudara. Ketenangan dan kenyamanan para pengguna jalan bisa saja terganggu, bahkan membahayakan akibat ulah aksi. Ya saudara, inilah salah satu
Ya saudara, kira-kira seperti inilah vending machine atau mesin tiket otomatis yang nantinya akan digunakan monorail untuk bagi Bisa. Aduh, turunnya gimana? Bisa, yang penting naik kayak dulu, turun kita pikir belakangan lagi. Bisa, enggak apa-apa. Yeay. Oke, sekarang diam, tarik nafas. Nggak mau jongkok aja di Enggak, diam sini. dulu, tarik nafas. Wah. Pelan-pelan pegangan ini tangan kiri. Kita ke mancanegara, saudara. Di Brazil, seorang gajah laut nyasar masuk kota dan menyeberang di zebra cross. Kita ke mancanegara, seorang bayi jerapah Afrika Timur lahir di pusat konservasi Amerika Serikat. Oke, iya, itu tadi Pak. Sisi lain Liputan 6. Kalau biasanya kan di Liputan 6 petang ada sisi lain para tokoh ya. Pak Gita waktu itu pernah, Pak Jokowi pernah jalan bareng ya Pak ya, waktu menjelang Pilgub gitu kan. Ini sisi lain teman-teman di Liputan. Ternyata pada error-error semua Pak, bocor-bocor Pak. Banyak kesalahan-kesalahan yang lucu gitu ya, yang kadang-kadang orangnya sendiri nggak sadar gitu kan. Seorang gajah laut, kemudian seorang bayi jerapah gitu-gitu. Yang kitanya lempeng aja gitu, sok yakin padahal salah ya, maaf kadang-kadang suka silap gitu. Nah, kita sekarang lihat redaksi yuk Pak, Liputan 6, wah. Yuk. Ini memang studio Liputan 6 petang yang juga digunakan oleh studio Liputan 6 pagi ini berada di depan newsroom. Ini newsroom kami, ini desk para produser, manajer peliputan, kemudian di sana ada studio Liputan 6 siang dan Liputan 6 malam. Nah, terus kita menuju ke daerah sini nih Pak. Ini ada lingkaran putih yang disebut dengan hot seat. Kenapa hot seat? Karena biasanya orang-orang yang berada di dalam lingkaran putih itu dalam kondisi hot. Biasanya otaknya Pak, karena dikejar-kejar deadline gitu. Jadi buru-buru, semua serba hot gitu ya. Nah, itu ada Mas Kamil ya. Ada Rini, ada reporter, ada produser yang sedang mempersiapkan berita, semuanya ada di sini. Kemudian di lingkaran yang lebih kecil di dalamnya adalah tempat para editor mengedit gambar, Pak. Oke. Jadi paket-paket dan VO-VO diedit gambarnya di sana untuk kemudian dikirim ke server, ditayangkan oleh master control dan disiarkan dari studio tadi. Ini 24 jam. 24 jam, Pak. Wow. Nah, ini juga kami siarkan secara paralel dengan liputan6.com. Ya, jadi kita mulai konvergensi media. Nah, ini kru Liputan 6 semua di sana. Mana? Ya. Ini Pak Liputan 6. Di sini juga kru Liputan 6. Ya, tadi Bapak saksikan mungkin ya. Ada yang kecebur di sungai gitu kan. Ada yang macam-macam tingkahnya. Oke.